tentang pemahaman budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Marianti SPD, CGP Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi ibu-ibu semua, rekan-rekan saya semua. Terima kasih hari ini sudah bersedia menyempatkan duduk sebentar bersama saya, di mana nanti kita akan mendengarkan sedikit pemahaman dari saya tentang budaya positif. Sebelumnya, puji dan syukur kita berikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita ucapkan, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur agar kita masih bisa berkumpul di sini. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita bisa mendapatkan ilmu yang berguna sampai saat ini. Yang saya hormati kepala sekolah dan juga teman rekan-rekan saya, terima kasih juga kembali saya ucapkan karena sudah meluangkan waktunya. Baik ibu-ibu, hari ini saya akan memberikan sedikit pemahaman agar kita bisa paham bagaimana nantinya kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Pada hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama, materi kita masuk pada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses pemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Pada budaya positif ini memiliki konsep inti dari beberapa bagian, dan itu yang pertama, ada 7 konsep inti pada budaya positif. Pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi itu nantilah puncak di mana semua nilai yang harus dimiliki oleh kita seorang guru. Oke, yang pertama kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang kita lalui saat ini, Bu, tidak sama lagi dengan pembelajaran atau paradigma yang dahulu. Pembelajaran paradigma baru ini kita akan lebih menekankan atau lebih pada siswa. Apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan, semua tujuannya siswa itu bergerak, bukan guru yang bergerak. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi. Teori psikologi yang bagaimana? Tentunya teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita mengetahui, Bu, sekarang jika kita memberikan pembelajaran kepada siswa kita, maka kita harus menampakkan atau harus mengimplementasikan dari profil pelajar Pancasila. Apa saja, Bu, isi profil pelajar Pancasila? Ada 6, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Keenam nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila ini harus kita tanamkan kepada siswa kita, di mana siswa harus memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita mengajarkan kepada siswa kita jangan hanya yang di dunia, tetapi kita juga mengajarkan mereka bagaimana nantinya di
pikiran. Kemudian berkebinekaan global. Kita juga mengajarkan pada siswa bahwa dia harus memiliki nilai-nilai nasionalis. Harus memiliki nilai-nilai yang nantinya dia bisa menghargai orang lain. Bergotong royong, nilai yang harus kita tanamkan pada siswa, di mana saling bekerja sama dan membantu. Dan kreatif. Siswa itu bisa berpikir dengan panduan kita, dengan bimbingan kita. Apabila sewaktu-waktu dia memiliki masalah, tetapi kita tidak bersama dia. Jadi jika dia kreatif, dia akan bisa apa yang harus dia lakukan. Nah, itu yang harus kita ajarkan pada siswa. Kemudian ada bernalar kritis. Begitu juga jika siswa sudah memiliki nalar yang kritis, maka dia pasti kreatif. Nah, dan yang terakhir ada mandiri. Sikap mandiri ini harus ada pada siswa kita, Bu. Kenapa? Karena kita tidak 24 jam bersama siswa kita. Jadi jika kita menanamkan sifat mandiri, sikap mandiri pada siswa, mereka di rumah pun bisa mandiri. Walaupun terkadang ada orang tua yang belum sempat untuk membimbingnya. Jadi dari sekolah kita sudah mengajarkan bagaimana yang mandiri itu, maka di rumah juga insya Allah tertanam pada siswa kita. Oke, Bu, yang kedua ada disiplin positif. Disiplin ini yang harus dan sangat kita tanamkan. Kenapa? Karena sikap disiplin ini, Bu, jika kita sudah disiplin, insya Allah segala peraturan apapun akan kita lalui, akan kita lewati dengan benar-benar tanpa terkena sanksi apapun. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Sekarang yang ketiga yaitu ada kesenangan. Kesenangan itu bermain, umur, antusias, dan tertawa. Oke, Bu. Bermain, kesenangan itu kenapa? Bermain itu kenapa dikatakan kesenangan? Kesenangan itu ada tertawa. Kenapa kita butuh tertawa? Dan kita selalu happy. Iya, jangankan Ibu ada seseorang membuat lelucon, kita sudah bisa tertawa. Kenapa? Kita udah lupa bagaimana cara tertawa. Orang semua kita. Ya, Kalau Iya, karena nggak tahu lagi bagaimana cara tertawa. Boleh, Bu, semua orang memiliki beban, semua orang memiliki masalah, tetapi untuk tertawa itu harus, Bu. Kenapa? Awet muda, Bu. oh iya. tertawa itu sedekah juga. Iya, tertawa itu juga sedekah, sama seperti senyuman, ya kan? Oke, Bu. Kemudian ada yang keempat, penguasaan. Pada penguasaan ini semuanya itu pada diri kita sangat-sangat dibutuhkan atau sangat-sangat memang ditanamkan pada diri kita. Apa itu harga diri? Semua orang sangat menjunjung harga diri, Bu. Tidak ada orang yang mau harga dirinya diinjak-injak, lecehkan. Iya. Kemudian ada keinginan untuk dianggap. Tidak ada juga orang yang tidak mau dianggap, Bu. Contohnya, kita berada di samping dia, tetapi seakan kita ini tidak tampak. Dikira kita ini hantu, Bu, numpang lewat, jadi nggak dianggap. Nah, tidak ada orang yang mau seperti itu. Semua orang ingin kita dianggap, walau hanya sedikit, tetapi kita dianggap. Itulah kita, contoh kita bisa menghargai orang lain, itulah, Bu. Kita bisa menganggap orang lain ada di samping kita. Kemudian ada berprestasi, diakui dan didengar. Berprestasi, Bu. Penguasaan dalam segi berprestasi. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita jalani, pendidikan apa yang sudah kita hasilkan, maka kita sangat butuh prestasi. Yang kita inginkan hasil ujungnya adalah prestasi. Kemudian diakui dan didengar, sama seperti tadi, Bu. Ingin dianggap. Tidak jauh beda dengan diakui dan didengar. Semua orang ingin didengar pendapatnya, walaupun nantinya itu pendapat itu harus kita revisi. Tidak semua pendapat yang kita dengar ini kan diterima semua orang, tetapi setidaknya apa yang sudah dikeluarkan oleh seseorang itu kita dengar dan kita terima. Begitu. Kemudian yang paling akhir, Bu, yang paling utama yaitu kebutuhan dasar manusia pada kasih sayang dan rasa diterima. Seseorang jika kurang kasih sayang, Bu, maka kehidupannya itu akan terasa kurang. Kenapa?
kasih sayang itu atau rasa dicintai, mencintai itu nomor satu, Bu, paling atas untuk adanya kesenangan, kebebasan, dan penguasaan pada diri kita. Jika di rumah saja kita tidak disenangi oleh suami, nggak enak, Bu. Apalagi kalau nggak ada sayang. Kita mau pintu ke suami keluar dari pintu belakang, Bu. Iya. Kita mencoba biar bersama, tetapi beliau mencoba menghindar. Tidak enak. Begitu juga kita di tempat tugas, Bu. Sesama teman, jika tidak ada rasa kasih sayang, tidak akan bisa kita kerjasama. Maka rasa kasih sayang itu harus ada di setiap diri manusia untuk adanya saling menghargai, menghormati. Ya, Bu ya? Iya. Kemudian ada yang keempat, motivasi perilaku manusia. Pada motivasi perilaku manusia ini ada 3, Bu, motivasinya. Motivasi perilaku manusia yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Setiap orang pasti akan menghindari ketidaknyamanan atau akan menghindari hukuman. Tidak ada orang yang mau selalu dihukum. Pasti mereka akan menghindari. Kemudian yang kedua ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita belum bisa menghargai diri kita sendiri, Bu, maka kita tidak akan pernah bisa menghargai orang lain. Tanamkan dulu menghargai diri pada kita sendiri, baru bisa kita tanamkan menghargai pada orang lain. Tentunya dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nilai apa yang harus saya tanamkan pada diri saya agar saya bisa dihargai orang lain? Setelah kita tanamkan nilai itu pada diri kita, maka kita juga bisa menanamkan nilai itu untuk menghargai orang lain. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau sekarang dibilang apa yang jika kita meminta bantuan orang, tidak ada yang akan melakukannya dengan cuma-cuma. Pasti ada imbalan. Itu sudah lumrah, Bu. Baik kita menginginkan imbalan itu dalam bentuk barang, baik kita menginginkan imbalan atau penghargaan itu dalam bentuk ucapan pujian atau yang lainnya. Maka jika pada siswa, kalau penghargaan itu kita berikan tentunya tidak boleh dalam bentuk barang. Tentunya jika pada siswa kita penghargaan itu yang boleh kita berikan pada pujian, ya, ucapan, sikap kita, bagaimana cara kita menghargai dia setelah apa yang dia lakukan, Tindakan kita. ya, tindakan. Itu yang jika pada siswa. Begitu juga pada teman-teman rekan sejawat. Jika bisa, imbalan itu diberikan juga dalam bentuk pujian sekali-sekali, Bu. Ya. Jangan tindakan materi boleh, Bu. Iya. Sesuai dengan bantuan yang kita berikan. Itulah motivasi perilaku manusia. Setiap orang memiliki motivasi, Bu. Tidak ada orang hidup di dunia ini tidak memiliki motivasi. Pasti ada motivasi. Ya, kemudian yang kelima, pada motivasi perilaku manusia ini ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ibu, sekarang ini kita masuk ke materi selanjutnya, itu posisi kontrol apakah aku. Nah, coba kita lihat, Bu, ada 3 statement di depan. Coba Ibu sebutkan setiap masing-masing statement ini dia masuk pada posisi kontrol yang mana. Kita lihat yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kita berarti memposisikan kita sebagai yang mana? Rasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita mengatakan kepada siswa dia itu nggak pernah benar. Nah, kemudian yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai apa, Bu? Kontrol. Sebagai Penentang. manajer, Bu. Nah, kita menanyakan rencananya. Berarti kita menanyakan penyelesaiannya bagaimana, solusinya bagaimana. Nah, itu sebagai manajer. Ya. Yang ketiga, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Teman. Ya, sebagai teman kita mengingatkan dia. Kalau dia tidak melakukan, maka dia tidak akan dapat nilai. Nah, itu sebagai teman. Berarti sudah ibu-ibu semua sudah paham ya? Mengerti. Sudah mengerti. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa, Bu, harus keyakinan bukan peraturan?
sekarang yang kita buat Bu di kelas bukan lagi peraturan kelas, tetapi harus kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Bukan berarti peraturan kelas tidak bagus, hanya saja yang kita ubah itu kalimatnya. Pada peraturan kelas kita banyak menggunakan kalimat negatif, tetapi pada keyakinan kelas kita tidak boleh lagi menggunakan kalimat yang negatif, harus kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya Bu, jangan buang sampah sembarangan. Kata-kata jangan itu kata yang negatif. Bagaimana kita menggantinya menjadi yang positif? Buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan. Nah itu. Kemudian jangan mencontek saat ujian. Itu kan negatif, ada jangan. Apa yang kita harus ubah? Kata negatif tadi untuk positif. Bersikap jujur. Nah itu cara mengubahnya. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Apa saja yang harus kita lihat, yang harus kita apa saja yang harus kita lihat dalam kita membuat pembentukan kelas, yang harus kita perhatikan ya Bu. Yang pertama bersifat abstrak. Apa itu Bu abstrak? Nyata, harus nampak. Peraturan yang kita buat itu, yang kita tulis itu sifatnya harus nampak. Kemudian yang kedua berupa pertanyaan universal. Ya. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pertanyaan positif seperti tadi. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan membuat kalimat yang panjang Bu. Seperti kalau peraturan kelas kan kita kebanyakan buat kalimatnya panjang. Jangan buang sampah sembarangan. Itu kan. Jangan mengganggu teman. Nah, seperti itu kan panjang. Tapi kalau pada keyakinan kelas, bersikap jujur, menjaga kebersihan, saling menghormati, saling menghargai. Kebanyakan dipakai cuma 2 kata. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dalam membuat keyakinan kelas, kita juga melihat kondisi kelas kita itu seperti apa. Siswa yang ada di kelas itu seperti apa. Jangan keyakinan kelas untuk siswa yang tinggi kita berikan untuk yang kelas rendah. Maka tidak akan jalan, ya. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Dalam membawa keyakinan kelas itu kita harus melibatkan semua. Jangan kita pilah-pilah. Karena siswa ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, berarti kita tidak masukkan dalam kelompok membuat keyakinan kelas. Itu tidak boleh. Harus buatnya semua. Nah, yang terakhir Bu ada segitiga restitusi. Ini dia. Segitiga restitusi ini itulah yang harus ada pada kita dalam kita menyelesaikan masalah bersama siswa-siswa kita. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi ini dibuat bukan untuk menebus kesalahan. Oh, karena dia sudah membuat kesalahan, jadi dia harus seperti ini, seperti itu, bukan. Tapi restitusi ini untuk belajar dari kesalahan. Dia sudah membuat kesalahan hari ini. Dengan kita memanggilnya, dengan menggunakan restitusi ini, seperti di atas itu dikatakan, proses dialog. Berarti restitusi ini kita permasalahan siswa tadi kita berdialog siswa dan guru dalam menyelesaikan permasalahannya. Jalan keluarnya ya Bu. Iya, solusinya Bu. Oke. Tujuannya apa? Tujuan segitiga restitusi ini membantu siswa kita untuk dia memiliki tujuan. Berarti misal kalau dia membuat satu kesalahan, kan kita kalau contohnya saja dia berbicara misal saat temannya presentasi. Nah, saat temannya lagi di depan kelas menjelaskan tentang kelompoknya, lalu dia acuh, tidak mendengar, dia berbicara sendiri. Terus kita kan melakukan restitusi dengan siswa tersebut. Kita bertanya mengapa, apa solusinya, terus kita bagaimana nanti ke depannya, kan seperti itu. Memiliki tujuan. Berarti setelah kita memberikan solusi sama siswa dan sama-sama sudah membuat solusinya, berarti dia memiliki tujuan. Oh iya, besok-besok kalau teman berbicara di depan, saya tidak akan memberikan
agar dia bisa paham apa yang temannya sampaikan. Kemudian berharap untuk perubahan ya Bu. iya, kemudian disiplin positif, dengan dia mau mendengarkan temannya berarti kan ada disiplin sama dia. Iya. Menghargai, ya kan? Menghargai. Pada segitiga restitusi ini ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sebelum kita mencari solusi sama siswa, pertama kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Identitasnya apa? Bukan identitas siswa Bu, tetapi identitas masalahnya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita berikan pada menstabilkan identitas. Ini contoh-contoh statementnya atau kalimatnya yang kita ucapkan pada siswa kita. Bisa kita katakan berbuat salah itu manusiawi. Ya, kita menstabilkan dia. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti inilah contoh-contoh kalimat-kalimatnya Bu. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, kamu berhak merasa begitu. Inilah contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang kita validasi tadi itulah ketindakan yang salah dia tadi apa? Dapat kita keluarkan kalimatnya seperti kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Seperti tadi dia berbicara pada saat temannya presentasi. Kita bisa mengeluarkan untuk memvalidasikan tindakan yang salah itu, kita ucapkan sama dia, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, seperti itu kita tanyakan. Itu kalau sudah kalimat itu yang keluar berarti kita sedang memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sebelumnya kita kan di kelas sudah buat keyakinan kelas. Berarti siswa tadi berbuat salah dari keyakinan yang sudah kita sepakati sama-sama. Nah, maka langkah terakhir dari restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya seperti apa keyakinan kelas kita. Seperti siswa tadi juga bisa ambil contoh, tidak ada yang lain berbicara saat teman melakukan presentasi. Kita tanya sama dia, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Di keyakinan kelas itu kan ada saling menghargai. Berarti siswa tadi kan tidak menghargai karena dia berbicara sama temannya kan? Oke. Kemudian nilai apa yang kita telah sepakati? Nah, nilai-nilai yang kita sepakati yang tadi di keyakinan kelas, saling menghargai, menghormati. Nah, itu. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, itu satu contoh-contoh kalimat untuk yang menanyakan keyakinan. Oke Bu, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh ini akan saya berikan satu video Bu, untuk Ibu lihat bagaimana sih penerapan contoh dari segitiga restitusi itu. Ibu perhatikan kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh guru. Nah, kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh guru itu Ibu harus perhatikan. Disitulah Ibu tentukan mana pada saat guru menstabilkan identitas, mana pada saat guru memvalidasi keyakinan yang salah, dan mana pada yang terakhir tadi meyakinkan apa tadi terakhir. Dia tidak bersedia memahami kecepatannya. Padahal saya hanya ingin mengenal tugas. Setiap orang punya pesan jika tidak diajukan. Lalu apa dikatakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek kecepatannya, tapi cuma sampulnya aja kok Pak. Kesel banget saya. Wajar jika tidak emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tidak Pak, saya bisa salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikapnya Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai bukti orang lain. Jadi apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan menempatkan keadaan full Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya saya rusak tadi. Gimana Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil guru. Bagaimana? Siap Pak. Terima kasih Pak. Nah, itu Ibu contoh segitiga restitusi. Di situ tadi kita lihat ya percakapan guru dan siswanya. Guru mengeluarkan statement-statement pada saat dia memvalidasi masalah, ya kan? Menstabilkan. Yang pertama kan dia menstabilkan identitasnya, kesalahan yang dibuatkan si Aulia tadi, ya kan? Apa kesalahannya?
di situ tadi Robek. yang robek, buku temannya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Bapak guru tadi menjelaskan tindakan yang salah itu seperti apa, kenapa dia merobeknya temannya. Kemudian kan bapak yang bertanya seharusnya dia seperti apa. Dia harus sabar, gitu ya kan. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Tanya tadi apa yang sudah dilanggar sama dia dari keyakinan itu, ya kan? Kan bertanya tadi kan. Ya, itu adalah contoh satu permasalahan yang diselesaikan oleh guru dengan menggunakan segitiga eksekusi. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan tentang pemahaman budaya positif tadi. Semoga kita bisa menjalankannya atau mengimplementasikannya di sekolah kita. Oke Bu, untuk hari ini terima kasih saya ucapkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Baiklah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu suatu peraturan di kelas. Kelasnya apa? Kelas 3. Karena kita membuat peraturan di kelas 3, maka peraturannya atau keyakinannya itu untuk kelas 3. Peraturan itu yang kita buat nanti tentunya harus diapakan? Dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan. Jika sudah ada peraturan di kelas, maka kita akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ya. Anak-anak ibu sudah pernah tahu peraturan kelas ya kan? Contohnya apa peraturan kelas? Contoh peraturan kelas seperti apa? Ayo siapa? Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mencontek saat ujian. Itu peraturan kelas. Tetapi hari ini peraturan kelas itu kita buat dalam bentuk keyakinan. Jadi kalau ada kata-kata jangan, itu kita mengganti dengan kata-kata yang positif. Jangan itu termasuk dari kata yang negatif. Contohnya seperti tadi kan yang bilang jangan buang sampah sembarangan. Maka kita ganti ke kata positif, jagalah kebersihan. Ya, pandai ya Neng. Nah, sekarang ibu mau nanti setiap anak ibu membuat satu kalimat untuk keyakinan kelas kita. Tentunya kalimat yang positif atau yang negatif? Kalimat yang positif, kalimat yang baik, Pak. Yang baik-baik. Contoh kalimat yang positif gimana? Jagalah kebersihan, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Nah, seperti itu. Tuliskan di kertas ini nanti. Ibu bagikan satu-satu kepada anak ibu. Nanti tuliskan satu keyakinan di sini. Ya, dan jangan lupa tuliskan nama masing-masing. Ya. Nah, ini karena ibu bagikan kertasnya. Anak ibu silakan tulis di kertas kalimat positif untuk keyakinan kelas kita. Apakah kelas kita harus saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan? Nah, seperti itu.
yang sudah zawil. Zawil sudah menempelkan. Ada lagi? Ya, ada payas. Nah, payas sudah menempelkan. Siapa lagi? Ayo. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah membuat keyakinan ini, keyakinan kelas kita. Sekarang kita lihat apa saja keyakinan yang akan kita terapkan di kelas kita. Di sini ada menjaga kebersihan. Di sini juga ada menjaga kebersihan. Di sini saling menghormati, menjaga kebersihan, saling menghormati, jujur, menjaga kebersihan, saling menghormati. Berarti yang sama-sama ibu ambil. Nah, ini saling menjaga kebersihan. Kemudian di sini saling menghormati, saling menghormati. Kemudian ada jujur dan saling menghormati. Berarti dari yang sudah anak ibu tuliskan ada kesamaannya. Yang pertama, keyakinan kelas kita yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Pertama, keyakinan kelas 3 yaitu menjaga kebersihan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Kedua apa? Jujur. Tadi yang buat jujur. Ketiga, saling menghormati. Ini keyakinan kelas yang kita dapatkan setelah kita membuat sama-sama kata-kata untuk keyakinan ke kelas. Maka di kelas 3, keyakinan kelas yang harus kita taati ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa?
jika sudah dibuat tidak boleh dilanggar. Oke, sebentar. Ibu akan membuat satu untuk minta tanda tangan anak ibu. Nah, di sini nanti satu-satu bangun untuk tanda tangan. Buat nama, kemudian tanda tangan. Pertama maju dari Fayas. Pulpen masing-masing boleh tulis namanya Fayas. Fayas. Baik. Nah, keyakinan yang tadi kita buat sudah kita sepakati bersama dan ibu memiliki tanda tangan anak ibu masing-masing. Tanda tangan ini adalah bukti bahwa keyakinan kelas yang kita buat ini harus kita taati, tidak boleh dilanggar. Anak-anak ibu sudah bisa kan? Ingat apa keyakinan kelasnya? Halo. Anak-anak ibu sudah bisa kan tahu apa keyakinan kelas kita? Sudah ada 3 keyakinan kelas kita. Yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua jujur, dan yang ketiga saling menghormati. Semoga keyakinan yang sudah kita buat ini akan kita jalankan dengan baik. Nah, terima kasih. Sampai sini saja kegiatan kita membuat keyakinan. Ibu mohon anak-anak ibu bisa mengikuti keyakinan dengan penuh tanggung jawab. Baik, sekian dari ibu. Semoga anak ibu bisa menaatinya dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marianti sebagai CGP Angkatan 11 yang membawa perubahan. Kami sangat banyak mendapat ilmu setelah Ibu Marianti memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 7 Shantalira Bayu. Kami berharap ke depan kami dapat mengimplementasinya di sekolah kami nantinya. Semoga semua ini dapat menjadi perubahan bagi diri kami dan sekolah kami dalam penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.